Selamat malam jemaat Tuhan. Pelayan firman dan para petugas ibadah menyambut dengan sukacita ibu, bapak, saudara dalam persekutuan malam tutup tahun saat ini. Kiranya persekutuan malam ini akan memberi sukacita bagi kita dan membuat kita bersemangat menyongsong esok hari yang penuh harapan. Dan saat ini mari teduhkan hati dan pikiran dan persiapkan diri masuk dalam persekutuan ini. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan menjadi duka dan berisi hari-hari perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, tenang dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Umat Tuhan mengawali akan persekutuan ini, camkanlah kalimat ini. Ketahuilah bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang, tentram adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Sekarang umat Tuhan silakan berdiri dan memuliakan Dia dengan menyanyikan kidung pujian dari Gita Bakti 242, O Kasih Allah yang Besar. Apapun menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah, karena besarlah kasih-Nya diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan O kasih Allah mulia, tiada bandingannya. O kasih Allah selamanya di surga terdengar. Isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan ibadah kita di saat malam hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat malam pergantian tahun ini terambil dari pertama Tawarikh pasal 28 pada ayatnya yang ke-20 yang demikian bunyinya. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Demikianlah nats pembimbing dan terimalah salam. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Walau samudra tintanya dan langit biru kanvasnya, tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. Samudra luaskan kali melukis kasihnya. Bentongan langit pun kecil menjadi kanvasnya. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Bergantian kita mengucapkan, aku menjawab syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah.
dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita sesuai dengan sabda guna Dharma, terambil dari pertama Tawarikh pasal 28 ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Pertama Tawarikh pasal 28 ayat 20 dan 21. Ketika kita telah mempersiapkan akan bagian pembacaan kita, mari kita bersatu di dalam saat teduh sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami mengucap syukur Bapa Maha Baik ketika kami Engkau hadirkan dalam persekutuan di malam tahun baru ini, untuk bersama kami berefleksi dari perjalanan Tuhan bersama dengan kami, meniti hari-hari hidup yang penuh dengan warna. Bapa, sejenak kami akan belajar dari firman-Mu. Berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami, terlebih ketika kami akan meniti hari kami di tahun yang baru. Hamba-Mu yang bicara, Bapa pakai juga untuk memperkatakan akan firman-Mu yang tidak terbatas itu bagi kami semua. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 yang menyatakan, lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkan hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli
dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian pada syukur dan segala kemuliaan ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang diminta untuk menjadi contoh misalnya pengurus Polkatkah, atau anggota majelis jemaatkah, atau juga misalnya terkait dengan komisikah, atau pelayan IMPA atau IMPT, kerap kali muncul akan keraguan dalam diri mereka. Apakah mereka bisa untuk mengemban tanggung jawab atau kepercayaan yang akan diberikan kepada mereka? Ada beragam alasan yang akan mereka kemukakan. Tapi sebenarnya pada prinsipnya itu berasal dari keraguan mereka akan kemampuan diri untuk bisa melakukan tugas seperti yang diharapkan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita itu berangkat dari sebuah kisah ya, ketika Daud di saat-saat akhir kehidupannya dia memberikan sebuah penguatan, penugasan dan penguatan terhadap anaknya Salomo untuk melakukan tugas yang sangat besar, yang sangat mulia ya, yaitu mendirikan akan bait Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita dibuka dengan sebuah pernyataan. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Pertanyaan kritis buat kita, apa yang harus dilakukan? Satu. Yang kedua, mengapa itu harus dilakukan? Lalu kalimat selanjutnya, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Pertanyaan ketiga ada dalam ayat 20 adalah mengapa? Dalam hal ini penulis yang dilukiskan atau mengambil dari pernyataan Daud bahwa Tuhan Allah, Allahku akan menyertai engkau sampai pekerjaan ini selesai. Apa filosofi yang terkait di belakang pernyataan Daud ini? Mari belajar bersama Ibu Bapak Saudara dari perikop pembacaan kita pertama Tawarikh pasal 28 ayat 20 hingga 21 ini. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, surat atau kitab pertama Tawarikh dan 2 Tawarikh adalah tulisan sejarah yang ditulis pada akhir masa pembuangan. Catat, akhir masa pembuangan. Artinya ya, bahwa dalam hal ini kitab ini bukan hanya bicara tentang sejarah sebuah bangsa, ya, tetapi perlu untuk dimengerti bahwa umat yang pulang dari pembuangan ini harus dipersiapkan untuk menjadi sebuah umat ya, bangsa yang betul-betul memaknai dirinya sebagai umat perjanjian Allah. Sehingga
ketika mereka menjalani kehidupan baru mereka, pulangnya dari pembuangan, menjalani kehidupan baru sebagai umat Allah, mereka betul-betul paham apa yang menjadi kewajiban mereka, apa yang harus mereka lakukan sebagai umat Allah. Dan yang paling penting, pelajaran apa yang harus mereka perhatikan betul ketika mereka hidup sebagai umat Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengajar umat tentang siapa diri mereka. Maka kalau kita lihat dalam catatan-catatan awal di surat pertama Tawarik, kita akan melihat bahwa penulis mencatat silsilah untuk menunjukkan hubungan antara umat Allah yang hidup sebelum masa pembuangan dan sesudah masa pembuangan. Dengan demikian umat disadarkan bahwa mereka masih dan tetap adalah umat Allah. Adalah umat Allah. Itu penting. Kenapa? Supaya mereka tahu, paham betul siapa identitas mereka. Ketika mereka hidup, walaupun itu di tanah mereka sendiri, pulang dari pembuangan kembali ke Yerusalem, mereka hidup di tanah tumpah darah nenek moyang mereka sendiri, tetapi di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, perlu sekali untuk mereka betul-betul diajar tentang siapa mereka. Makanya ada kisah tentang silsilah. Kalau kita lihat dalam surat atau kitab pertama Tawarikh. Kemudian kita juga melihat bahwa mereka juga hendak disadarkan bahwa kewajiban mereka adalah menghidupkan kembali ibadah yang benar dalam bait suci yang dipulihkan. Artinya di sini Ibu Bapak, tadi saya sudah bilang ini dari masa setelah pembuangan. Artinya penulis mencoba membawa kembali mereka kepada masa kejayaan Daud, Raja Israel, yang merupakan, Daud itu Ibu Bapak salah satu yang besar, bukan hanya dia menyatukan Israel, menyatukan 12 suku itu menjadi satu kerajaan Israel Raya. Tapi dia juga sangat-sangat berperan di dalam menata akan kehidupan peribadahan Israel. Dalam hal apa? Pembagian tugas dari para imam dan orang Lewi. Dia terlibat di dalamnya. Jadi dia punya perhatian yang besar terkait dengan pelaksanaan ibadah kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, tulisan ini atau kisah ini mau memperlihatkan bahwa pada masa itu, pada masa Daud itu, satu hal yang sangat penting dalam membangun akan bait Allah itu, bahkan siapa yang membangun bait Allah itu pun ditentukan oleh Allah. Itu mau mengatakan bahwa pembangunan bait Allah atau kehadiran bait Allah sebagai tempat di mana umat menyembah Allah bukanlah sebuah pekerjaan yang sepele. Dialah pekerjaan yang besar dan penting. Dan yang terpenting Ibu Bapak Saudara, bahwa belajar dari pengalaman sejarah mereka mau diingatkan bahwa kesetiaan pada Tuhan membawa berkat dan kesejahteraan, tetapi penyembahan berhala dan pengabaian hukum Allah membawa hukuman dan kemalangan. Makanya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai bagian dari tulisan dalam kitab Tawarik kita akan lihat di sana penegasan-penegasan untuk umat hidup takut akan Allah, taat setia akan Allah, dan termasuk di dalamnya bacaan kita pada saat malam hari ini kepada Saul. Jadi kalau kita lihat di ayat yang pasal 28, mari Ibu Bapak saya tunjukkan. Pada ayat 28, perhatikan di ayatnya yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau, perhatikan nih, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia,
maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ya. Pentingnya umat hidup takut Tuhan, karena kalau mereka tidak setia, Tuhan buang mereka. Itu peringatan. Itu peringatan. Lalu kembali pada pertanyaan awal tadi. Tugas apa? Mari perhatikan pada ayat 10 di pasal 28. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jadi pada poin pertama, ya, pertanyaan pertama tadi, tugas apa yang diberikan kepada Salomo? Ya. Daud menegaskan bahwa pada ayat 10, tugas mendirikan bait Allah adalah tugas yang Tuhan berikan sendiri kepada dia. Tuhan yang tetapkan Salomo untuk melakukan tugas mendirikan bait Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah Allahku menyertai engkau. Ada janji di situ untuk Salomo bahwa ya, dia tidak perlu khawatir dalam melaksanakan tugasnya. Karena apa? Tuhan akan menyertai dia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya kalau kita mau bicara sekarang, ya tetap optimis. Ya. Karena apa ya? Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang turut campur tangan dalam pekerjaan itu. Lalu ia tidak akan membiarkan yang meninggalkan kau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Dibicara tentang apa? Kesinambungan penyertaan Allah. Jadi dalam seluruh perjalanan kehidupan Salomo, ketika dia mengemban tanggung jawab yang dipercayakan Allah sendiri kepadanya, maka Allah pasti menyertai sampai dengan akhirnya. Jadi filosofi yang terkandung di dalam pernyataan ini adalah bahwa sejak Allah memberikan tugas itu kepada Salomo sampai dengan penyelesaian tugasnya, maka Tuhan bersama dengan Salomo. Itu poin pertama dari perenungan kita. Bahwa setiap orang diberikan tugas secara khusus oleh Tuhan. Setiap orang punya peran dalam kehidupan masing-masing. Dan setiap melalui peran itu, tanggung jawab itu, setiap orang punya misi untuk menjadi saksi Allah dalam kehidupan mereka. Dan di dalam pelaksanaan peran tanggung jawab itu, ada janji Tuhan. Dia menyertai sampai pada akhirnya. Poin pertama. Selanjutnya mari perhatikan ayat 21. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Apa yang terlihat di sini Ibu Bapak? Ya. Kalau tadi bicara tentang penegasan Daud terkait dengan penyertaan Allah, maka ayat 21 mau bicara bahwa Daud itu tidak sendiri. Salomo itu tidak sendiri. Dia punya orang-orang tim kerja ya, yang akan menolong dia dalam melaksanakan tugas itu. Dia tidak berjalan sendiri. Ada orang-orang yang ditempatkan. Ada orang-orang yang akan menopang, mendukung dia. Ya. Sehingga dia tidak perlu takut, khawatir. Karena Tuhan sudah mempersiapkan pribadi-pribadi yang akan menopang pekerjaan kudus itu. Ya. Jadi poin kedua kita belajar Ibu Bapak Saudara. Bahwa ketika kita melakukan peran tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Tuhan bukan hanya menyertai dalam hal memberi kekuatan, ya, memberikan jalan, ya, bukan
bukan hanya itu, tetapi juga Tuhan siapkan orang-orang di sekitar kita untuk menopang kita, menguatkan kita, mendukung kita ketika kita melakukan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan. Ada tim kerja sebenarnya Ibu Bapak Saudara yang Tuhan beri kepada kita. Gitu ya. Itu yang kita lihat pada poin kedua. Dan kemudian juga Ibu Bapak Saudara, kita lihat melalui penegasan dari Daud, juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintah-Mu. Jadi di sini Daud mau memperlihatkan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas itu, ya, seluruh orang dalam seluruh kerajaan Israel itu mendukung dia. Ada kesehatian di situ. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Daud ingin agar Salomo ketika dia melaksanakan tugasnya itu, dia betul-betul yakin bahwa baik secara material ya, maupun secara penguatannya, secara dukungan, semua telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk dia. Jadi dia tidak lagi perlu ragu untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, poin bagi kita Ibu Bapak Saudara yang terakhir buat kita juga adalah apa? Ya, bahwa kita diingatkan oleh Tuhan bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, ya, pasti ada saat-saat ketika kita merasa lemah, ada saat-saat ketika kita merasa jatuh, kita tidak berdaya. Ya. Tapi ya, ada juga dalam situasi seperti itu, ada orang-orang yang akan hadir untuk memberikan topangan kepada kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita di ibadah malam tahun baru ini adalah semua dapat dilewati bersama Tuhan. Ya. Tema ini mau menghantar kepada kita beberapa pokok yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa sama seperti halnya perjalanan kita di 365 hari yang sudah kita lewati sampai dengan saat ini. Maka di sepanjang 365 hari ke depan pun, bahkan sepanjang hidup itu masih ada di kandung badan, Tuhan tetap akan bersama dengan kita. Itu poin pertama. Poin kedua, kita belajar Ibu Bapak Saudara. Sama seperti nasihat Daud kepada Salomo, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Pokok ini menjadi pokok poin kedua kita. Bahwa ya, bukan kuat dan gagah kita, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan pikiran kita atau hikmat kita yang akan membuat kita mampu untuk menghadapi semua tantangan dalam menjalani tugas-tugas dan kehidupan kita di tahun yang ke depan. Tetapi kekuatan Allah, hikmat Allah, tuntunan Allah yang akan memampukan kita melewati semua tantangan yang ada. Jadi semua akan kita hadapi dan lewati bersama dengan Tuhan. Poin ketiga, poin terakhir. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, Dia bukan hanya hadir dalam hati kita, dalam pikiran kita, tapi Dia juga hadir melalui pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita, siapapun dia, yang bisa Tuhan pakai untuk menjadi orang-orang yang akan menguatkan saudara dan saya dalam menjalani hidup ke depan. Tuhan akan mempersiapkan tim kerja dalam tanda petik untuk kita. Baik tim kerja yang memang adalah satu bentuk tim kerja seperti dalam persekutuan jemaat ini,
Tim kerja misalnya panitia pembangunan, tim kerja 90-60, ya, teman-teman presbiter, teman-teman pengurus pokat, komisi, ya, semua itu adalah tim kerja dalam pelayanan. Tapi juga dalam kehidupan pribadi kita, Tuhan juga hadirkan dalam tanda petik tim-tim kerja. Orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang memberi support, memberi semangat, ya, memberi masukan-masukan yang membuat kita akan menjadi lebih baik hari demi hari. Mereka orang-orang yang Tuhan hadirkan buat kita. Dan itu juga bentuk dari penyertaan Tuhan Allah. Ibu Bapak, selamat jalani hidup kita 1 tahun ke depan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu berjalan dengan kita dan menuntun langkah kita. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, merespon akan perenungan kita, mari kita kidungkan Gita Bakti 252 diawali oleh pemandu lagu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Bila masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. 365 hari sudah kami tapaki bersama dengan Tuhan. 365 hari boleh menjadi sebuah bukti akan cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan untuk kami. Karena kendati pun ada ragam warna kelam, bahkan pekat dalam hidup kami, tetapi kami tetap dipelihara, disertai, dibimbing, dan terlebih dicintai oleh Tuhan. Dan ketika kami ada di penghujung tahun ini, di jam-jam terakhir di tahun 2020, kami menaikkan syukur yang tiada terhingga kepadamu Bapa. Seraya dengan segenap hati, kami mengucapkan terima kasih untuk cinta yang kami terima di sepanjang hidup di tahun 2020 ini. Dan ampunilah segala kelemahan dan keterbatasan kami Bapa, karena tidak mampu hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan sepanjang waktu kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, ketika kami berefleksi dari penuturan Daud kepada anaknya Salomo di hadapan seluruh pemimpin bangsa dan kaum, maka kami kembali diingatkan bahwa sama seperti kami sudah berjalan di tahun 2020 dalam penyertaan Tuhan dan karena Tuhan, maka malam ini pun kami diyakinkan semua akan dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau pertaruhkan semuanya dalam tangan-Mu. Baik semua kerinduan kami secara pribadi maupun keluarga, persekutuan Jemaat Pancoran Rahmat Depok, maupun bangsa negara kami ini. Kami letakkan di bawah kaki salib-Mu Bapa seluruh kerinduan kami dan harap kami. Kami letakkan semua beban kami di bawah kaki salib-Mu, dan sejenak kami memperoleh kembali semangat, kobaran semangat untuk melangkah ke depan di tahun 2021 esok dengan sebuah keyakinan semua akan dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Kami menyerahkan persekutuan esok pagi dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau ingatkan kami juga, agar kami tidak larut dalam sukacita pergantian tahun dengan pesta pora, tapi kami mengingat untuk bersyukur kepadamu karena masih ada nafas hidup di kandung badan di tahun yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan malam ini. Kami teringat untuk mereka yang sampai dengan malam ini pun tetap ada dalam pergumulan sakit mereka, ataupun dalam pergumulan dalam keluarga rumah tangga mereka, ataupun juga bergumul secara ekonomi dalam ketidakberdayaan mereka. Kami serahkan mereka semua dalam tangan. Biarlah mereka juga merasakan kasih-Mu Tuhan, dan mereka pun merasakan penguatan dari-Mu sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan untuk menapaki esok hari. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami bersyukur untuk persekutuan malam ini. Rekan-rekan presbiter yang melayani bersama, rekan-rekan pemandu pujian, pengisi pemain musik maupun petugas multimedia, biarlah semua yang sudah melayani bahkan pengisi pujian di malam ini berkatilah, dan biarlah sukacita malam ini akan terus terbawa
dalam sukacita esok dan esok dan esok dan sepanjang waktu hidup. Karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya, kepada namanya yang kudus. Terambil dari Mazmur 30 baitnya yang kelima. Sebelum memberi, mari bernyanyi dari Gita Bakti 206 dari Fajar Pagi Hari. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan di rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu. Allah yang memberkati umat-Mu, dengan sukacita dan syukur kami berseru.
Dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan, atas segala kecukupan yang kami miliki. Engkaulah sumbernya apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami. Kami tidak khawatir tentang hari esok, sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih demi nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya, kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, ini sebuah simbol jendela perjalanan hidup kita di tahun 2020. Dan saat ini saya menutupnya. Mari berdiri dan pergi dengan damai, akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya. Kita sudah dan akan melewatinya bersama Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, Roh Kudus menuntun jalan hidupmu. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami hendak menyampaikan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.